Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, Bapak Penatua Yonatan SPT selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, pengurus dan anggota seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, kepada Saudari Diana Ejelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, Ibu Nera Tuti Asi dan Saudari Gracela yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 1 Agustus 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 8 Agustus 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus, diakon Ipon Elizabeth, song leader Ponila dan Adria Irene Christine, pemain musik Yuni Diana Ejelika. Berita kebaktian lingkungan, rumah tangga mandiri, dan kebaktian syukur. Yang pertama, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga jemaat GKI Barimba sekalian untuk kebaktian baik kebaktian rumah tangga mandiri, kebaktian syukur yang sifatnya mengumpulkan jemaat atau orang banyak untuk sementara tidak kita laksanakan sesuai dengan surat edaran dari pemerintah dan Satgas COVID-19 Kabupaten Kapuas sampai waktu dan izin kembali atau sudah dalam kondisi zona hijau. Kedua, untuk pelaksanaan kebaktian minggu di gereja selama masa PPKM hanya akan dilaksanakan secara live streaming dan tidak melibatkan jemaat di gedung gereja. Jadi jemaat hanya mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing sampai ada pemberitahuan kembali dari pemerintah dan Satgas COVID-19, dan untuk berita jemaat yang dicetak bisa diambil di gereja. Berita ibadah mengenang 40 hari Pendeta Dr. Andes Icurhan UI, Sabtu 7 Agustus 2021 akan dilaksanakan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berita pemberkatan nikah, bersama ini juga kami beritahukan kepada warga jemaat sekalian bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2021 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Betania Barimba, yaitu yang pertama pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Lariska Aprianti, putri dari Bapak Rawandi Albayan almarhum, dan Ibu Melisa Ogurun SPD, Jemaat GKI Barimba, dengan Devi Yemara, putra dari Bapak Yuhan Kalbi dan Ibu Weni, Jemaat GKI Dahiram. Yang kedua, pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Yuniar Andriani, putri dari Bapak Edwin dan Ibu Anita Susilawati, Jemaat GKI Barimba, dengan Christian Yeriko, putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Rusne, Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya Hulu. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada masa berlakunya masa PPKM
Di gereja hanya dihadiri oleh sebanyak 25 orang anggota keluarga inti di luar pendeta dan penatua diakon yang melayani. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Permata Evangelis. Dalam diri para pemuda lah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan mercuria Gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditarafkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKM. Jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan salah satu lagu dari Kidung Pujian dengan judul Kemenangan Terjadi di Sini. Menyembah dalam kudus.
Jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara langsung ini dari rumahnya masing-masing, kita akan mengucapkan secara litani doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Halik semesta Tuhan Allah, yang kami sembah dan memuliakan di dalam Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur kepadamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa
dan kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita nyanyi Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Saudari Astriani Yulisia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu di dalam hidup ini. Ampunilah dosa kami dan layakkanlah kami untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami ingin membaca firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti maksud Tuhan di hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel, pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan,
Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu padamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Sementara itu kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini berkenaan dengan kita merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis
ditetapkan kepada kita dalam Almanak Nasbi KE dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya dan mengimani bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau yang berkata-kata pada saat ini, menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami dengan baik firman-Mu ini, dan mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami saat ini. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara merenungkan untuk apa sesungguhnya saudara itu bekerja? Pada kenyataannya ada banyak alasan yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ada yang bekerja karena secara umur sudah di usia kerja, artinya malu kalau sudah dewasa tetapi tidak bekerja. Ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk makan sehari-hari. Ada yang bekerja supaya memiliki uang yang banyak,
menjadi kaya. Ada juga yang bekerja supaya untuk mencurahkan hobi atau kegemaran yang dimilikinya. Dan tentu masih banyak lagi alasan kenapa seseorang itu bekerja. Saudaraku, motivasi seseorang untuk bekerja tentu saja akan berdampak pada sikap dan perilaku dirinya saat bekerja. Ketika seseorang bekerja dengan motivasi yang benar, maka juga akan berdampak pada sikap dan perilaku dirinya saat bekerja, melakukan juga dengan hal yang benar. Akan tetapi tidak sedikit orang memandang bahwa bekerja itu hanya sebagai kewajiban, bahwa bekerja hanya sebagai rutinitas belaka. Sehingga tak heran banyak orang yang bekerja karena motivasi demikian. Ia dengan mudah mengeluh, menggerutu, bekerja dengan asal-asalan, bekerja dengan setengah hati. Yang penting tetap mendapatkan uang setiap kali saatnya menerima upahnya. Dan memang seorang pekerja itu layak mendapatkan upahnya. Namun demikian, bekerja untuk mengejar materi atau keinginan duniawi semata saja, itu juga adalah sebuah kekeliruan. Bekerja hanya dengan orientasi kebutuhan jasmani hanya akan berujung kepada keletihan lahir dan batin. Karena ketika kita berbicara tentang kebutuhan jasmani kita di dunia ini, tidak pernah cukup, tidak pernah membuat manusia merasa puas. Karena segala sesuatu di dunia ini akan habis. Dan pada saatnya ketika orang tidak pernah merasa puas, seseorang dapat terjerumus kepada kejahatan yang hanya mengejar nafsu kedagingannya saja. Saudara, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini menceritakan tentang orang banyak yang datang mencari Yesus pada ayat 24 pasal 6 ini. Mereka mencari Yesus untuk motivasi apa? Maka di dalam nas ini kita akan menemukan bagaimana Yesus menegur mereka yang datang mencari Dia. Karena rupanya mereka datang untuk mencari Yesus ini dengan motivasi yang salah, bukan motivasi yang benar. Mereka mencari Yesus bukan dengan motivasi ingin mengenal Yesus lebih dekat lagi atau ingin mengenal ajaran-ajarannya. Tetapi pada saat itu orang banyak ini, mereka mencari Yesus karena mereka ingin dipuaskan akan kebutuhan jasmani mereka, terutama makanan. Kenapa mereka demikian berpikir? Karena kalau kita membaca dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 sebelum bagian teks Alkitab ini, di situ Yesus memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang. Sehingga mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan memberi makan 5.000 orang ini memunculkan ketakjuban di antara mereka tentang Yesus. Dan mereka berpikir bahwa datang kepada Yesus pasti makanan akan tercukupi, makanan akan tersedia. Artinya mereka datang mencari Yesus hanya untuk memuaskan keinginan mereka secara jasmani. Pikir mereka tidak usah bekerja karena Yesus mampu memberikan makanan 5.000 orang dengan mujizatnya. Pasti ketika kita dekat dengan Yesus, maka makanan akan terus tersedia. Itulah pikiran orang banyak pada saat itu datang mencari Yesus. Akan tetapi pikiran mereka ini diketahui oleh Yesus. Dan Yesus menegur mereka dengan berkata pada ayat yang ke-26 dalam bagian nas ini, "Aku berkata kepadamu,
melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus mengetahui motivasi mereka. Kenapa mereka mencari Yesus? Supaya terpenuhi dan terpuaskan kebutuhan mereka secara jasmani. Tetapi Yesus berkata dalam ayat 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus mau mengatakan kepada orang banyak pada saat itu, bahwa mereka harus lebih memahami bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus melewati mujizat yang dilakukannya, seharusnya lah semakin membawa mereka lebih mengenal siapa Yesus itu. Bukan hanya untuk terpuaskan kebutuhan mereka secara jasmani, tetapi supaya mereka lebih mengenal Yesus itu adalah Mesias. Ia adalah Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat yang telah Ia lakukan. Dan dengan teguran Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan mengajak kita juga untuk bekerja, bukan hanya untuk makanan dan harta yang dapat binasa. Ketika kita bekerja mencari makanan, makanan itu akan habis hari itu juga. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup setiap saat dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang tidak dapat binasa. Ada hal yang dapat membuat kita lebih puas lagi dari apa yang disediakan oleh dunia, yaitu bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Memiliki pengenalan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata, Ia adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-35 bagian firman Tuhan ini. Artinya firman Tuhan mengajak kita untuk bekerja. Bekerja itu adalah sesuatu yang lumrah selama kita masih di dunia. Tetapi mari kita bekerja bukan hanya untuk makanan dan harta yang dapat binasa, melainkan untuk makanan dan harta yang tidak dapat binasa. Artinya kita harus bekerja dan mencari manfaat hidup yang menghasilkan kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kita harus berpikir agar waktu yang kita habiskan dan usaha yang kita lakukan semakin mengarahkan kita pada sumber kebahagiaan, sumber kehidupan yang sejati, yaitu memiliki Yesus dalam hidup kita. Untuk bisa hidup selamat dan bahagia, sesungguhnya manusia memerlukan lebih daripada sekedar makanan, sekedar uang atau materi. Manusia memerlukan Tuhan dan kebenarannya. Sebab itu firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Manusia memerlukan Tuhan dan kebenarannya yang mampu menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, manusia harus lebih giat berusaha untuk membangun kepercayaannya kepada Tuhan, mempererat relasinya dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah untuk sesuatu yang mendatangkan nilai-nilai kehidupan, kebenaran, dan dampak manfaat yang kekal. Bekerjalah untuk menghasilkan kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan atas setiap anak-anaknya. Saudara Bapak Ibu, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Istilah orang tua dan orang muda
adalah istilah yang umum dipakai untuk menggambarkan adanya pengelompokan manusia berdasarkan usia. Dan kehidupan manusia akan menjalani dua fase kehidupan ini, yaitu sebagai orang muda dan juga sebagai orang tua. Orang muda akan menjadi tua pada saatnya nanti, sedangkan orang tua pernah menjadi muda. Saudaraku, apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas kita pada hari ini, terutama berkenaan dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Ketika kita berbicara tentang orang muda, biasanya diidentikan dengan orang-orang yang masih gagah, masih lincah, masih bersemangat, punya energi, dan punya motivasi dalam hidupnya untuk menjalani hidupnya. Dan biasanya orang-orang muda masih berjuang untuk meraih impian, cita-cita, dan harapan. Sehingga orang-orang muda harus menempuh pendidikan setinggi mungkin supaya masa depan mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan dalam kehidupannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apa pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang muda saat ini? Pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang muda, teruslah berjuang, teruslah bekerja. Itu wajib selama kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak muda yang masih duduk di bangku pendidikan perkuliahan, terus berjuang, rajin belajar. Itu adalah sesuatu yang wajib. Semangati diri supaya pada saatnya cita-cita kalian berhasil dan sukses. Belajar yang rajin dan juga terus berjuang supaya pada saatnya memiliki pekerjaan. Tetapi nas kita pada hari ini juga mengingatkan anak-anak muda, di balik perjuangan kalian untuk meraih cita-cita, supaya bisa memperoleh pekerjaan dan lain sebagainya, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kepuasan sesungguhnya yang akan diperoleh bukan kepada dunia ini, tetapi kepuasan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh anak-anak muda adalah ketika anak-anak muda terus punya hubungan relasi dengan Tuhan. Datang kepada Yesus. Yesus akan memuaskan. Dia adalah roti hidup yang membimbing saudara-saudara, membimbing anak-anak muda supaya terus dan terus menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, Tuhan tahu itu, dan Tuhan akan senantiasa memberkati setiap perjuangan anak-anak muda meraih impian dan cita-cita dalam pendidikan, bahkan mencari pekerjaan. Tuhan pasti akan memberi itu pada saatnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Nah, inilah pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak muda, dan juga pesan bagi kita orang tua untuk terus mendukung anak-anak muda, memberikan tempat ruang kepada mereka untuk mengekspresikan jiwa muda mereka, tentu jiwa muda yang positif. Salurkan bakat, salurkan minat, ekspresikan jiwa muda yang positif itu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu orang tua juga terus mengingat bahwa bukan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja yang kita pikir, tetapi mari kita juga memikirkan kebutuhan rohani kita dan juga kebutuhan rohani anak-anak kita. Orang tua jadilah contoh dan teladan. Orang muda juga mampu memberikan contoh dan teladan. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Terus berjuang anak-anak muda, raih impian dan cita-cita, dan yang lebih penting lagi, milikilah relasi yang dekat dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu.
Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih pada hari ini sungguh kami diingatkan. Di balik segala hal yang kami perlukan dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Ketika kami setiap saat, setiap waktu memikirkan bagaimana caranya kami untuk bertahan hidup. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Kami memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Tuhan sungguh mengingatkan kepada kami bahwa ada yang lebih penting dari itu semua. Yaitu sesuatu yang kekal dan abadi. Supaya kami mengejar sesuatu yang kekal dan abadi itu. Yaitu agar kami tetap memiliki relasi yang dekat kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Yesus Kristus adalah roti hidup yang memberikan kami kekenyangan yang sempurna dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, berkenan dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mengingat anak-anak muda kami saat ini. Anak-anak muda, remaja, pemuda, dan pemudi. Mereka tengah berjuang untuk meraih cita-cita dan harapan mereka. Bahkan perjuangan itu mereka lakukan ketika mereka saat ini menempuh pendidikan, perkuliahan. Bahkan yang tengah berjuang mencari pekerjaannya. Tuhan, biarlah anak-anak muda di tengah-tengah mereka masih berjuang. Mereka juga tetap mengingat ada hal yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana mereka tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Datang kepada Yesus Kristus. Lebih memiliki pengenalan yang dalam lagi kepada Yesus Kristus yang ia sembah. Dan mereka boleh menyaksikan bahwa sungguh Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah anak-anak muda kami saat ini. Tantangan godaan dunia saat ini datang menghampiri anak-anak muda kami. Yang berupaya menjerumuskan mereka, menjauhkan mereka daripada Tuhan, bahkan meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Biarlah anak-anak muda kami memiliki dasar yang kokoh dan kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah godaan tantangan dunia ini, mereka mampu menghadapinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan dan menjadikan mereka sebagai pemenang. Lebih-lebih anak-anak muda kami di tengah-tengah keluarga. Tentu mereka Tuhan punya beban dan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak. Memberikan yang terbaik untuk hidup mereka dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Mampukan anak-anak kami ya Bapa, anak-anak muda kami menjadi pelita di tengah-tengah keluarga. Memberikan sukacita, kebahagiaan. Bahkan para orang tua terus mendukung perjuangan anak-anak muda agar mereka tidak mudah patah semangat. Bahkan juga memberi ruang dan waktu untuk mereka, tempat untuk mereka boleh mengekspresikan jiwa muda mereka secara positif. Dan biarlah mereka menjadi generasi yang takut kepada Tuhan, yang memberikan kebanggaan, kebahagiaan untuk keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan diberkati, teristimewa jemaat GKI Barimba di tempat ini. Berkati segenap keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami. Bahkan juga Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing.
Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kuasa Tuhan nyata menolong dan menopang kami di dalam setiap keadaan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulannya. Tuhan kuatkan mereka dalam segala sesuatu. Mereka yang tengah berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Mereka yang terpenjara saat ini, Tuhan memberikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya, pada saatnya menurut cara Tuhan sendiri, Tuhan akan sediakan itu indah pada waktunya. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan datang kepada mereka, berkenan memulihkan keadaan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, yaitu Pancar Asi Mambat, yang saat ini masih sakit dan baru keluar dari rumah sakit, tapi masih dalam kelemahan secara fisik. Tuhan juga menguatkan dia, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Jamahan Tuhan nyata untuk orang tua kami ini. Bahkan juga kami berdoa untuk Ibu Alpince Kondrat yang dalam keadaan sakit, juga Ibu Dada yang dalam keadaan sakit. Biar para orang tua kami ini menerima jamahan Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan mereka dikuatkan, dipulihkan dari sakit penyakitnya, dan berikan kesabaran, ketenangan hati dan jiwa dalam menghadapi pergumulan ini. Juga keluarga yang merawat, diberikan kepada mereka ketabahan dan kesabaran, imun tubuh yang kuat dan sehat pula. Bapa di sorga, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang terpapar virus COVID-19. Karena memang saat ini virus COVID-19 ini semakin merajalela di muka bumi ini. Lebih-lebih di wilayah tempat kami berada saat ini. Ya Tuhan, tentu tidak ada yang menghendaki ini terjadi. Tetapi ketika Tuhan izinkan saudara-saudara kami ini mengalami hal ini, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Warga jemaat Barimba yang terpapar virus COVID-19, sehingga mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka hati yang tetap semangat, sabar, bahkan menjalani masa isolasi mandiri dengan sabar. Dan hari demi hari keadaan mereka semakin baik, sehingga pada saatnya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tentu Tuhan, dengan pandemik virus COVID-19 ini memunculkan ketakutan-ketakutan di antara kami. Ya Bapa, kami percaya saudara-saudara kami ini yang harus terpapar virus COVID-19, tentu mereka merasa tidak sendiri. Tetapi dengan kuasa pertolongan Tuhan menggerakkan hati warga jemaat, warga masyarakat untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami ini. Dukungan untuk sehat, dukungan untuk mereka selama menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dan tentu kami juga menjaga diri kami masing-masing dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kepada kami. Berikan kami imun tubuh yang kuat, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan leluasa. Terima kasih Bapa, kami percaya keadaan seperti ini tidak selamanya akan seperti ini. Tetapi pada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ami Triani Astion yang berulang tahun ke-24.
anak kami Abel Yonatan yang berulang tahun ke-16, dan anak kami Dea Felicia yang berulang tahun ke-1. Biarlah anak-anak kami yang merayakan ulang tahun kelahiran semakin bertambah berkat dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan, kepintaran, bahkan roh yang takut kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak permohonan kami yang kami percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Berkenalah Tuhan mendengar doa kami dan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyaksikan satu persembahan pujian dengan judul Kau Tetap Allah.
sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan syukur kita pada saat ini yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan acara live streaming ini dari rumah masing-masing, saya undang kita sekalian untuk berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu,
orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi dan muda Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyi NKB nomor 209. Simaklah hai pemuda, bait yang pertama. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.